sebenarnya kalau kita mulai dari definisi sendiri, ini juga saya coba cari-cari peranala di luar gitu ya. Remote working sendiri itu simpelnya adalah kita bekerja atau tim kita bekerja tapi tidak di kantor. Sesimpel itu aja. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan atau kita bekerja tapi tidak di kantor, maka dikategorikan sebagai remote working. Ada yang sekarang istilah kerennya, saya WFH ya Pak hari ini, saya WFH ya Bu hari ini. Artinya apa? Work from home. Nah, atau malah sekarang generasi-generasi yang lebih muda lagi dari kita mungkin work from mall, work from coffee shop, betul ya kan? Work from kantor lain misalnya gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Intinya makin kesini kayaknya kok makin jamak, dalam artian makin umum lah work from home atau work remote itu, dan makin mudah karena sekarang wifi gratis di mana-mana. Orang di sini aja ada wifi gratis ya kan. Jadi selama kita terkoneksi dengan teknologi, kayaknya juga semakin gampang lah untuk remote working. Nah, ini yang saya temukan juga cukup menarik. Ternyata remote working itu ada sedikit ininya lah, teorinya atau ilmunya lah, bahwa ada yang disebut sebagai remote working scale. Skala paling kecil adalah office space. Ini mungkin yang banyak perusahaan sampai saat ini masih lakukan adalah ini sebenarnya bukan remote working. Jadi ekstrim kirinya adalah zero remote working, di mana semua orang masih harus datang ke kantor setiap hari bekerja sesuai jam kerja, kemudian pulang ke rumah atau melanjutkan kegiatan personal masing-masing ya. Yang level 2 atau ini sudah ada sedikit remote working adalah, dan ini yang kebanyakan sekarang perusahaan mulai banyak tawarkan ya. Jadi tetap konsepnya ada kantor. Kita datang ke kantor bisa, tapi juga mungkin ada beberapa waktu atau beberapa hari kita diberikan fleksibilitas mungkin ya. Boleh pilih kok gitu. Jadi misalnya ketika mungkin yang punya Bapak Ibu sudah punya anak sakit, boleh dong kita kerja dari rumah gitu. Atau ketika ya nggak apa-apa, saya cuma pengen lagi kerja dari luar kantor aja karena saya pengen lebih fokus, karena saya pengen lebih konsen, itu juga bisa dilakukan. Itu level 2. Kemudian level 3 itu remote team tapi di satu time zone. Nah, ini udah mulai agak advance kalau menurut saya. Level 3 ke kanan itu sudah mulai advance, karena sebenarnya di level 3 ke kanan itu konsep kantor sendiri menjadi virtual. Jadi kantor itu mungkin nggak ada. Mungkin kita nggak punya office secara gedung, secara tempat yang tetap, itu kita nggak punya. Tapi kita ada hanya sekumpulan orang yang kita bekerja untuk suatu perusahaan atau tujuan bersama, tapi kita bisa di mana aja. Either level 3 itu dalam waktu yang sama, misalnya sama-sama di Jakarta nih, cuman tim kita ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, atau di Bandung, masih waktu zone yang sama. Atau yang level 4, zone waktunya berbeda. Misalnya kita di Jakarta, ada tim kita di Kuala Lumpur misalnya, atau atasan kita di Kuala Lumpur, atau di Shanghai, di mana zone waktunya beda 1 atau 2 jam, atau bahkan mungkin di Eropa, atau di Amerika, atau dimanapun lah gitu. Tapi kita masih station, dalam artian mungkin kita punyanya cuma virtual office, tapi tim kita tuh di mana-mana. Waktunya bisa berbeda-beda, bisa sama. Nah, yang kelima, ini yang menurut saya juga keren banget sih, dalam artian timnya sendiri itu mobile, nggak ada tim station. Jadi ketika bekerja, tim ini bisa, anggota-anggotanya itu bisa move. Minggu ini di Jakarta, minggu depan bisa ke KL, minggu depannya lagi bisa ke Eropa, minggu depannya lagi bisa ke Amerika misalnya gitu. Jadi tidak ada, ketika melakukan pekerjaan itu belum tentu dia station di satu tempat. Oke. Nah, did you know? Jadi saya coba nih, ketika saya lagi coba bikin slide-nya untuk materi ini, saya coba ke Google, kemudian saya ketik Global Workforce Trend 2020 gitu. Karena saya pengen tahu juga sih sekarang di dalam dunia workforce itu atau angkatan kerja itu apa sih yang sedang menjadi tren. Nah, ajaibnya ketika hasil search itu keluar, bisa dilihat Bapak Ibu, nomor 2 itu remote working. Nomor 3 flexible working schedule. Nomor 2 dan nomor 3 ini saling berkaitan, karena sebenarnya remote working sendiri adalah
bagian dari flexible working schedule. Oke. Kemudian ada need for centralized communications. Ini maksudnya juga masih berhubungan dengan konteks flexible working atau remote working, di mana employee atau workforce sekarang itu memerlukan komunikasi yang jelas walaupun remote atau flexible. Kemudian yang keempat, emphasize of work-life balance, di mana kalau kita bedah lebih dalam lagi, work-life balance yang dimaksud adalah saya bisa bekerja kapanpun saya merasa produktif untuk bekerja dan dimanapun. So, lagi-lagi berkaitan dengan remote working, flexible working schedules. Nah, ini global ya Bapak Ibu ya. Jadi tren ini sudah mulai saya lihat sih sebenarnya udah sekitar 3-4 tahun ke belakang. Hanya dengan makin meledaknya booming industri teknologi, industri digital, makin kesini ini semakin besar. Dan dari hasil survei juga itu dikatakan bahwa saat ini, kita bicara saat ini ya, sampai 2 tahun ke depan, itu kalau di Amerika Serikat kira-kira 50% dari angkatan kerjanya akan menjadi remote. 50% dari angkatan kerjanya. Dan menariknya lagi, 3/4 dari company-company besar yang global ya, baik itu company manufacturing, services, consultancies, itu mereka sudah menawarkan flexible working options, yang termasuk di dalamnya adalah remote working. Dan ketika ditanyakan lagi, mereka mengatakan bahwa ini dampaknya positif sampai saat ini ya, dampaknya positif terhadap keuntungan, profit, dan productivity. Gitu loh. Mungkin sekarang belum terlalu intens, tapi hati-hati kalau kita tidak mengadaptasikan dan kita tidak mengantisipasi 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, nanti workforce itu jangan-jangan nggak ada yang minat lagi kerja sama perusahaan kita. Sesimpel apa? Sesimpel kalau di tempat Bapak Ibu nggak ada pilihan remote, nggak ada pilihan flexible working hour, di tempat yang lain ada. Tentunya perusahaan-perusahaan yang workforce yang punya skill, punya talenta tinggi, pilihnya tentu mengikuti apa yang dia suka dong, iya kan? Nanti kalau kita nggak mengadaptasikan kebijakan kita, bisa jadi kita hanya dapat mungkin talenta-talenta yang di grade B, grade C dan di bawahnya. Karena kan semua perusahaan pasti maunya kan talenta yang yang terbaik dong, yang ada di company-nya dong, ya kan? Kalau dilihat dari sisi employer dulu deh, employer itu kita lah sebagai perusahaan, sebagai pemberi kerja. Apa sih positifnya, kemudian apa kira-kira yang perlu menjadi pertimbangan atau cons-nya, kontranya lah. Positifnya itu nomor 1 adalah employee retention. Jadi ini adalah hasil survei dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan kebijakan flexible working dan remote working. Yang pertama adalah employee retention-nya bagus. Jadinya apa? Turnover staff-nya cenderung lebih rendah. Karena karyawan merasa lebih puas dengan pekerjaannya atau merasa perusahaan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan karyawan sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Yang kedua, productivity-nya juga meningkat. Selama ini mindset yang banyak beredar atau banyak dipakai adalah kalau kita di kantor itu kita bekerja. Bisa ya, bisa enggak loh Bapak Ibu. Di kantor itu kadang-kadang gangguannya banyak banget loh. Apalagi kayak kantor saya itu modelnya open space. Mau direktur sekalipun nggak ada ruangan. Kita semua sama rata, sama rasa open space gitu. Lagi kerja serius-serius tiba-tiba tukang GoFood datang anterin makanan misalnya. Rusaklah konsentrasi kan. Lagi kerja asik-asik tiba-tiba ada rekan-rekan kerja mungkin 1-2 baris itu lagi asik ketawa-ketawa ngobrol. Rusaklah konsentrasi. Jadi sebenarnya konsep bahwa di kantor adalah bekerja mungkin benar, tapi hati-hati juga dilihat efektif apa tidak gitu. Kalau let's say 2-3 tahun ke belakang saya lihat ke kantor itu efektif kalau untuk meeting. Kalau kita perlu membahas gitu ya. Oke, kita perlu memutuskan
taktik, strategi, kebijakan, meeting di kantor efektif. Kenapa? Kadang-kadang karena kalau pakai video call atau telepon mungkin ada gangguan sinyal atau network ya. Tapi kalau di kantor kan face to face ya. Face to face kita juga bisa ngelihat verbally, emotionally itu lawan bicara kita itu seperti apa. Jadi hati-hati. Productivity yang dimaksud di sini adalah kadang-kadang di luar kantor itu bisa lebih produktif loh ketimbang di kantor. Yang ketiga, extended working hours. Ini maksudnya gini. Jadi kalau ada karyawan yang atau perusahaan kita menerapkan kebijakan flexible working, termasuk remote dan flexi time, itu nanti ada loh karyawan yang mungkin memilih bekerja itu di malam hari ketimbang di siang hari atau di sore hari atau di pagi hari. Atau sebaliknya, ada yang maunya di pagi hari. Pokoknya kalau di total-total yang penting secara jam kerja masih masuk sesuai dengan aturan perusahaan, let's say ya. Nah ini sebenarnya yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan tuh pelanggan kita juga. Jadi mungkin selama ini jam operasional perusahaan itu terbatas oleh jam operasional kantor, fisikal gedung ya. Nah kalau sudah tidak terbatas karena kantornya sendiri menjadi virtual, maka kan jadi kapanpun ada klien membutuhkan, itu kita bisa merespon dengan lebih cepat dan mungkin juga lebih baik ya, lebih produktif untuk kliennya.